positif. Yang malas menjadi semangat. Contoh, suatu saat saya diundang untuk perusahaan motor. Nah, karena BI mengeluarkan peraturan DP 30%, DP 30%. Wah, repot nih kan gitu ya. Yang biasanya 500.000 udah dapat bawa pulang motor. Ternyata saya tanya, berapa persen data orang yang beli motor dengan DP di bawah 30%? Tadi di awal-awal si manajer bilang, "Pak, tim saya lemes nih, Pak. Tim saya drop semangatnya," gitu kan. Nah, ternyata datanya adalah yang DP di bawah 30% cuma 20%. Cuman berapa? 20%. Artinya apa? Ternyata yang ngasih DP di bawah 30% cuma 20%. Kan kita bisa ngomong, Anda boleh lemes, boleh loyo karena kondisi susah, tapi turunnya nggak boleh 20%, gitu kan. Orang yang beli cuma dengan DP di bawah 30% cuma 20%. Itu contoh. Jadi kita ubah persepsi. Suatu saat teman-teman, Anda bisa jadi diundang, memang disuruh merubah persepsi karyawan. Misalnya ada perusahaan yang merger, perusahaan yang take over, perusahaan yang mungkin harus merubah layout. Nah, itu merubah persepsi. Pak Ustadz juga merubah persepsi, kalau mau strong merubah persepsi. Nah, sekarang contoh, Mas Budi, persepsi apa yang lemah di umat? Misalnya ibadah itu capek gitu ya. Ibadah itu capek. Mas harus ubah menjadi ibadah itu seru kan, betul nggak? Ya. Nah, itu PR tuh. Kalau bisa merubah itu, artinya bisa menghijrah kan orang. Ibadah itu seru. Ibadah itu capek. Seru lagi. Misalnya sholat subuh ke masjid itu capek, ngantuk. Seru lagi. Gitu ya. Bayangkan Anda bangun jam 3, kemudian mandi segar, Anda sholat tahajud di rumah beberapa rakaat, kemudian Anda berangkat di gelapnya malam. Udara segar, udara yang paling jernih adalah saat berangkat subuh. Kaki Anda bergerak, nggak usah naik motor. Otot-otot Anda sudah melangkah berapa? Di dalam langkah Anda selalu berzikir, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah ucapan ringan yang pahalanya lebih berat dari dunia seisinya. Kemudian 2 rakaat sholat subuh, sebelum sholat subuh bagikan dunia seisinya. Dan di dalam dunia seisinya itu ada Juve, ada Nikita Mirzani. Jadi ini PR nih. Nah, bagaimana ini menjadi seru? Apalagi malas. Malas itu enak, atau malas itu enak. Ubah dong, rajin itu enak kan gitu. Rajin itu enak. Jadi ini akan powerful. Nah, jadi ketika kita training, kita sudah tahu nih, orang tuh malas bekerja. Kita bikin persepsinya supaya berubah bahwa orang rajin itu kerjaannya jadi lebih ringan. Anda ngangkat kursi malas-malasan berat. Anda ngangkat kursi diminta Pak Jokowi, tolong dong kursi itu buat saya, pasti semangat gitu. Kenapa kursi itu jadi ringan ketika kita rajin, jadi berat ketika kita malas? Kalau begitu, orang yang kerjanya malas itu akan berat. Sekarang kita tinggal tanya ke karyawan, siapa yang di sini kerjanya berat? Berarti dia malas kan gitu. Nah, ini persepsinya berubah. Jadi itu PR. Setiap trainer itu punya PR merubah persepsi. Pasti itu. Jadi harus bikin strategi-strategi, narasi-narasi, gambar-gambar yang bisa merubah persepsi. Sama aja di MLM. MLM nggak bisa sukses, ubah persepsi. Sama aja di karyawan. Orang dulu ngomong, wah kalau sukses tuh pengusaha. Karyawan juga bisa kaya. Nah, itu ubah persepsi. Oke ya, nanti lebih dalam bisa diskusikan.
ada lagi sharing fakta. Ya ini Pak Anyan ini termasuk juga tuh testimoni sharing fakta. Ketika Anda bisa menghadirkan fakta di kelas, itu pasti kuat. Nah, fakta itu bisa dengan game, bisa dengan sejarah, bisa dengan data, gitu ya. Suatu saat mahasiswa bertanya, Pak Hari, apa sih kekuatan mahasiswa sekarang ini? Mohon maaf ya, ini para mahasiswa nih, kita nih ya anak-anak online, alay, generasi nunduk gitu. Betul ya? Kita sharing dong fakta. Kamu baca sejarah nggak? 1908, 1928, 1998. Ini mahasiswa semua nih. Gitu ya. Sejarah sudah membuktikan tahun-tahun itu adalah pergerakan mahasiswa yang bisa merubah negeri ini. Nah, itu sharing fakta. Itu contoh saja. Jadi kalau kita pandai menghadirkan fakta di kelas, orang tidak nolak lagi. Oke, sekarang kita latihan. Contoh. Teman-teman, silahkan bertanya, boleh. Nanti kita coba cari faktanya. Menampilkan fakta dalam training kita. Silahkan, monggo, siapa? Mas Hermawan, Mas Rustam Aji deh. Ya Mas, tanya bebas, apa aja? Ini Pak, kebetulan kami kan guru di SMK Pak. Oke. Nah itu fakta apa yang bisa kita bilang Pak? Ya, ini contoh ini aja. Misal ada anak bertanya apa gitu, atau Mas bertanya ke saya apa? Ini Pak, apa namanya, untuk membangkitkan semangat mereka. Kebetulan kan ini masa pandemi ini kami pembelajarannya online terus Pak. Nah itu apa namanya, menampilkan fakta supaya mereka supaya tetap terus bisa partisipasinya aktif terus itu loh Pak. Ya, oke. Kami belum punya ide untuk itu loh Pak. Oh, itu udah teknis ya, maksudnya bukan masuk ke tema kita tadi ya. Oke. Sekarang maksudnya gini loh, kita bahas bahwa sharing fakta itu bisa membuat konten kita kuat ya. Contoh tadi, misalnya faktanya Mas cari fakta orang belajar online tetap dapat ilmu gitu kan. Orang belajar online, misalnya contoh Pak Rustam bisa buka misalnya training-trainingnya Harvard gitu ya, yang cuma $100, $40 kan online dong. Iya. Nah, itu bisa bagus kok, orang bisa ngerti. Nah, kemudian Pak Rustam bisa tes gini, coba kamu bisa nggak install Windows 10 melalui YouTube. Nah, jadi nggak perlu bayar yang 260 di prakerja kan ya. Ternyata bisa, itu banyak video-video install Windows 10 di YouTube ya. Begitu dia bisa, loh kamu bisa kan ternyata dengan online gitu ya. Atau bisa nggak kamu bikin 10 teknik melipat baju. Lipat baju, set, langsung kelipat, set, langsung kelipat. Oh kok bisa? Kamu belajar dari mana? Dari YouTube ada. Oh iya, berarti secara online pun bisa efektif. Yang tata boga, kamu masak masakan baru. Kamu boleh cari online, kamu cari ini. Ternyata bisa. Oh iya dah. Nah, itu namanya sharing fakta. Bahwa mereka akan tercerahkan, oh iya benar bisa kok ya. Ternyata belajar dengan secara online. Kira-kira gitu Mas Ristam. Oke, ayo Mas Dani, ada pertanyaan. Nanya aja, belum tentu saya bisa jawab, tapi saya akan jawab dengan sharing fakta. Beberapa hari ini lagi share soal parenting Pak. Ya, parenting. Itu tentang gini ya. Kebanyakan itu ibu kalau sudah nyuruh anaknya itu nggak nurut-nurut kan dia jadi ikut emosi. Ya. Loh, kira-kira sharing faktanya. Oke. Apa ya Pak? Ya, Mas harus cari fakta bahwa ibu yang emosi hasilnya jelek, ibu yang sabar hasilnya bagus. Kira-kira kan itu dulu frame-nya ya. Nah, ini contoh nih di tempat saya nih ada ibu-ibu ngomel terus nih.
ternyata curigaan sama anaknya, anaknya jadi anak yang culas. Nah, misalnya contoh gitu ya. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW mendidik si Azharo, ya beda banget kan? Itu contoh, itu gampang tuh. Ternyata dididik dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, hasilnya akan keren. Saya contoh gitu mas. Jadi kalau fakta itu artinya menghancurkan keyakinan dia yang sekarang dan membangun keyakinan dengan ide Mas Dani yang baru itu benar. Oke ya, gitu ya. Oke. Mas Budi. Ya. Apa contoh? Pak Hermawan, user, Mas Ruli, Mas Ringga masih ngumpet nggak apa-apa ya. Ya Mas, ada? Apa ya? Oke, belum punya ide. Oke, kita lanjut ya. Tapi teman-teman paham ya di sini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan sharing fakta. Nah, sorry. Ini yang kuat lagi nih teman-teman. Apa? Memberi solusi. Provide solution. Provide solution. Training konsultan itu provide solution. Jadi teman-teman ketika Anda mau training, Anda paling tidak tangkap dulu bahwa ini klien punya masalah apa. Kalau mau training ini anak-anak punya masalah apa. Ketika Anda bisa memberi solusi, itu artinya strong kontennya. Ya. Anda memberi solusi. Kalau training sales, kira-kira tujuannya apa teman-teman? Menaikkan sales, betul ya? Salesnya supaya naik. Nah, sorry. Ini salah. Salesnya supaya naik. Kalau sales jelas lah ya. Salesnya supaya naik. Kalau Anda bisa ngasih ide-ide supaya salesnya naik, berarti kok analogi kepencet. Salesnya supaya naik. Salesnya supaya naik, Anda kasih jalan A, B, C misalnya. Ketika itu diimplementasikan dan jalan, strong. Misalnya saya pernah training untuk sebuah perusahaan besar yang punya outlet gitu. Saya kasih solusi seperti ini. Pertama Pak, karena Bapak punya outlet di mall, berarti pertama adalah meningkatkan traffic. Setelah naik traffic, ubah traffic jadi visitor. Setelah ubah visitor, Anda jadikan buyer. Buyer baru upselling, cross selling. Nah, kita kasih solusi nih supaya salesnya naik. Gimana trafficnya supaya rame? Hati-hati Pak. Misalnya ada nggak barang-barang yang atau counter yang di ujung mengganggu orang datang ke toko Anda? Ada nggak orang yang bisa membelokkan supaya orang lewat di depan toko Anda? Setelah lewat, gimana supaya bisa masuk ke outletnya jadi visitor? Kemudian setelah dia di visitor, gimana supaya beli? Step. Nah itu solusi nih. Begitu, oh iya ternyata benar nih, trafficnya dihitung. Yang selama ini misalnya kita tidak pakai hal-hal yang menarik, misalnya teknologi baru dipasang di depan toko, pengunjungnya sedikit. Kita udah hitung Pak, naik 60% dengan teknik itu, visitornya dulu. Salesnya, nah visitor jadi bayar, oh naik, oke. Itu berarti orang akan senang. Bahkan ada sebuah perusahaan parfum, Pak, orang kan di stop susah Pak. Pak, cobain, nggak pada jalan ya Pak, dikasih kertas pada jalan aja. Kita kasih teknik nih. Mbak, SPG harus hafal aroma parfum yang beredar di masyarakat. Jadi kalau orang lewat, Pak parfumnya Bapak pakai Dun ya? Kaget itu kalau orang pakai Dun, ditebak pakai Dun. Mas Budi lewat, Bapak pakai minyak angin ya? Kaget kan, berhenti. Setelah berhenti baru ngomong parfum. Jadi nyetop orang aja susah gitu kan. Jadi kita kasih solusi supaya orang mau berhenti itu ditebak parfumnya. Jadi ketika orang ditebak parfumnya, apalagi parfum mahal gitu, orang bangga tuh. Wow,
Bapak pakai Eighteen Eigner yang ini ya, vanilla ya? Enggak, wah kaget gitu kan. Dia akan berhenti. Oh iya, kok tahu Mbak? Wah ya, itu tuh bagus sekali tuh Pak. Masih punya stoknya? Oh sudah hampir habis nih. Ini ada nih varian barunya. Nah, masuklah omongan diskusi dulu. Itu kan teknik step pertama harus nyetop. Jadi oke teman-teman ya, memberi solusi. Berikutnya analogi ya. Analogi itu memudahkan orang untuk mencerna. Analogi itu memudahkan orang untuk mencerna. Yuk teman-teman, kita latihan dulu membuat analogi. Oke. Misalnya saya tanya, orang yang penuh motivasi tapi tidak ada action. Nah, tolong bikin analoginya. Nah, nggak apa-apa, spontan aja, Mas Taufik boleh. Nah, siapapun yang udah siap lah ya. Orang yang penuh motivasi tapi tidak ada action, bikin analoginya. Nah, yuk. Ya, apa aja? Misalnya seperti orang yang seperti rat race misalnya ya, atau di treadmill itu ya. Jadi orangnya lari tapi tidak kemana-mana gitu ya. Lari keringetan sih tapi tidak kemana-mana. Atau seperti orang yang ngegas mobilnya di garasi gitu ya. Mobilnya nggak jalan, asapnya bikin nyesek gitu ya. Oke, Pak Ustadz, ya, Mas Budi ya, bikin analoginya nih. Kan ini malam Lailatul Qadar nih. Malaikat kan turun ya, turun ke langit bumi. Sampai ya, tanazalul malaikatul. Gitu ya, sampai daun-daun itu nggak gerak. Nah, analoginya seperti apa? Dunia dipenuhi malaikat. Pengen dapat Lailatul Qadar. Analogi nih, ngomong analogi nih. Kok sampai sunyi senyap, sampai angin kayak nggak bergerak. Gak susah ya. Bisa bikin analogi. Kenapa sunyi senyap? Kenapa dunia jadi tenang? Ibaratnya kamu kalau punya panci, kamu isi kelereng 5, berisik gak? Lontang gitu ya. Tapi kalau panci itu kelerengnya penuh, berisik gak? Tenang. Makanya kalau malaikatnya saking penuhnya itu jadi tenang gitu. Analogi ya. Iya kan? Jadi apapun, coba punya tema apa, nanti kita coba bikinkan analoginya. Suka ini Mas Taufik, suka banget sama cewek tapi nggak berani ngomong. Ya, oke, boleh ya, itu ibaratnya nggak bakal ketembak ya Mas ya. Oke ya, iya ada siapa lagi ini teman-teman? Pak Anyan, coba Pak Anyan. Pak Anyan? Iya. Nah, analogi Pak. Bikin soalnya juga boleh. Atau langsung komplit boleh. Biasanya ada ibarat gitu ya. Orang yang nggak punya pendirian, ibarat. Atau orang yang bingung, ibarat gitu ya. Ibarat air di daun talas. Orang yang bekerja tidak produktif tapi gajian, analoginya apa misalnya? Gabut. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang materi-materi teman-teman yang yang susah dicerna, susah disetujui orang akan berontak kepalanya, carilah analogi gitu. Orang yang ibadah itu justru makin semangat, harus cari analoginya tuh Mas. Analoginya ya. Anda pergi ngapel aja semangat gitu. Bisa gitu kan analogi ya. Ibadah itu seperti itu kalau Anda benar-benar mencintai. Kayak ngajar huruf hijayah ya Pak ya? Ya coba.
Misalkan ngajarin orang suruh ngomong shin agak susah gitu kan. Maka dikasih analogi seperti seorang yang lagi ngusir ayam. Suaranya kan juga harus kencang. Oke. Gitu ya? Ya, itu boleh, itu termasuk itu analogi juga ya. Tapi agak beda, itu contoh. Analogi itu supaya orang berpikir oh iya ya gitu ya. Oh iya ya. Kalau semangat tanpa action kayak orang lari di tempat, oh iya ya. Misalnya gitu. Orang yang belajar terus tanpa amal, analoginya apa? Oke ya. Orang yang ilmunya banyak, nggak mau ngajar orang, itu analoginya apa? Gitu ya. Oke ya. Oke. Seperti orang yang kalau sudah sepuh pengen belajar susah, seperti orang ya gimana? Orang yang sudah sepuh, belajar susah itu seperti sepuh baru mulai belajar, atau orang sepuh baru mulai menghafal, ya itu seperti orang yang menulis di atas. Betul. Gitu. Ya. Nah, keren. Mengajari orang anak muda itu seperti menulis di atas batu, tapi mengajari orang tua itu seperti menulis di atas air, saya gitu ya. Gampang lupa gitu ya. Oke, sip ya, kita lanjutkan. Nah, ada tools yang lain adalah apa nih? Nah, ini Pak Anyan. Demonstrasi, mendemokan. Jadi, terutama kalau training kita ini technical, wajib gitu ya. Misalnya saya pernah lihat video teknik memotong pohon gitu ya, teknik memotong pohon. Mereka demonstrasikan tuh. Ya, ada kayunya harus dipotong dua sisi ketemu, kemudian ketika sudah ini di sini dibikin belahan juga si lawan sisinya, kemudian dipotong. Jadi ada kalau orang demokan, motong pohon misalnya ya. Ini ada pohon, ini batangnya. Nah, mereka demokan tuh pakai gergaji, oh motongnya begini. Setelah itu, walaupun kamu manjat di ketinggian nggak masalah, dia akan jatuhnya ke sana. Ini dibelah dikit. Nah, nanti masukkan kayak besi gitu, tinggal pukul, jedeng. Gitu. Akhirnya pohon itu akan tumbang ke sana. Nah, dia demokan. Ya, oke. Kok di pengalaman nih. Nah, di demonstrasi ya, di demonstrasi di sini. Jadi ini kuat ya demonstrasi. Oke. Nah, kenapa demonstrasi itu strong content? Apalagi misalnya gini, saya pernah belajar juga ikut FBA Amazon gitu ya. Mereka demokan teman-teman, benar-benar di post iklan, tak ditungguin, sales itu ini masuk ya. Kalau Anda belajar Facebook Ad gitu ya, Anda bayar, Anda iklankan sesuatu, begitu di post tak running, order masuk klik. Wah, orang bener loh gitu ya. Bahkan ada demo yang kasih saya uang $1.000 akan saya ubah jadi $10.000 kurang dari 7 menit. Dia demokan tak. Oke. Kuat ya. Termasuk misalnya Mas Syari kalau di rumah sakit, suster ngajarin mandiin bayi gitu, ya didemokan walaupun dengan boneka kan. Oh, cara mandi, pegang ketiaknya, ini lehernya. Nah, ini supaya licin jadi nggak jatuh, nggak kekunci dengan tangan kita. Megangnya jangan salah ya, jangan kakinya yang dipegang ini ya. Itu didemokan ya. Mas Budi, saya pernah ikut training memandikan bayi ya, merawat bayi ya. Nah, di Hermina Jatinegara. Walaupun akhirnya saya diusir gitu ya. Saya bayar kok diusir, Bu. Maaf Pak, ini sesi menyusui Bapak keluar gitu. Ya saya keluar. Tapi demo itu strong. Saya dulu ngajar programmer, jadi bikin program
diomongin nggak bakal masuk Pak, didemokan aja, ayo bikin. Nah oke, masih zaman di base ya berarti, ayo create file, create namanya Pak program 1.prg, oke, gitu kan. Coba amonyet gitu, function gitu ya, 10,10 C tanda kutip selamat datang kutip tutup, enter, run. Oh kan keluar selamat datang di koordinat 10 kiri turun 10 ke kanan. Begitu dia oh iya Pak, ya. Jadi demokan. Ada beberapa materi yang tidak perlu demo, ada beberapa materi yang perlu kita demo. Motivasi saja perlu kita demokan, kan betul ya? Kenapa? Misalnya, tolong ambil pensil, patahkan dengan 1 jari. Itu kan demo kan? Yang tadinya nggak bisa, wah iya Pak bisa. Ayo jalan di atas api, itu demo. Atau pukul botol teh botol, bisa pecah nggak? Begitu pecah itu demo, dia memunculkan keyakinan baru. Nah itu kuat. Jadi kenapa ada jalan di atas kaca, firewalk? Sebenarnya itu demo saja, demo. Fungsinya adalah untuk memunculkan keyakinan yang selama ini dianggap nggak bisa jadi bisa. Modifikasinya bisa, saya bikinnya how brave I am gitu ya, suruh loncat 15 meter dari pohon, tapi ada belaynya. Ya sama, ya, tujuannya kan mendemokan bahwa yang selama ini Anda bayangkan susah bisa jadi gampang, Anda bayangkan gampang bisa jadi susah. Coba saya tanya ke teman-teman, mana yang lebih gampang? Memukul teh botol sampai jebol atau meremas telur? Ya, saya menjawab. Ya teman-teman, mana yang lebih gampang? Memukul teh botol sampai jebol botolnya atau meremas telur sampai pecah? Mana yang lebih gampang? Mas? Meremas telur. Meremas telur. Ada pendapat lain? Meremas telur. Ada pendapat lain? Meremas telur. Oke. Sama susahnya Mas. Sama susahnya. Oke. Bayangin ya, ketika di kelas saya sudah bawa teh botol, sudah bayar telur. Demokan. Dan setelah itu dia merasakan. Ternyata, teman-teman nanti coba ya, lebih susah meremas telur sampai pecah. Nggak boleh pakai kuku ya, remas. Nanti coba ya. Acara Zoom selesai jam 12, Anda pergi ke dapur, cari telur, Anda remas. Bener nggak? Nanti ada kan kaget tuh, ternyata susah. Ya, cari yang teh botol botolnya bening gitu, Anda pukul, tas jebol, Anda kaget, kok bisa? Ya, cara mukulnya miringkan sekitar 45 derajat gitu, Anda pukul, pasti jebol. Itu fisika kan? Fisika murni. Mau kemana lagi tuh tekanan udara itu? Udara akan lari menembus ke sana. Itu pernah saya pakai waktu saya di Budut SMA, teman-teman. Saya lagi makan mie ayam, datanglah 2 anak STM minta uang ke saya. Hei bro, uang. Palak, zaman dulu sering palak ya. Saya ambil teh botol, saya pukul. Pergi, maaf bro. Itu gara-gara ilmu fisika kita belajar. Sakti. Iya, saya diajarin oleh Pak Irwan, guru fisika gitu. Nah, anak STM nggak belajar gitu. Dikirain saya sakti. Makanya dulu zaman ribut-ribut Pam Swakarsa juga begitu. Begitu mukul botol, ya itu kalau udah tahu ilmunya bukan kesaktian itu mah. Nih samanya Anda mukul dragon kan. Oke, nah ini menggambarkan bahwa demo itu kuat. Strong kontennya. Jadi apapun materi Anda carikan, ini bisa didemokan apa ya. Misalnya Mas Budi ngajarin huruf hijaiyah berapa menit untuk bisa hafal semua huruf? 5 menit. Ya, 5 menit kan bagus. Didemokan kan, betul ya? Begitu, wah iya gitu ya. Seperti Pak Agung yang terkagum-kagum, loh saya udah bisa baca Pak. Gitu kan. Itu terdemokan. Nah, itu testimoni plus demo. Nih. Dulu ada Mas siapa mendemokan yang pakai nyanyi ya. Ya. Kala mana toko jaya gitu. Oh, Granada. ya, gitu ya. Cordoba ya.
Oh, didemokan. Oh iya ya. Kata wafa, kata nawa wafa kaya, kala nawa toko jaya. 20 menit. Oh, didemokan. Wah iya. Oh. Nah, jadi strong ya, strong. Jadi teman-teman, ketika Anda ingin mencoba meyakinkan, memberi masukan, membuat orang percaya, demokan. Ya. Kalau bisa didemokan, demokan. Ya. Misalnya kalau Mas Dani parenting ya, demokan aja. Misalnya panggil seorang anak, demokan, dibentak aja gitu. Mana nggak yang lebih efisien, lebih produktif bekerja? Ya, misalnya contoh saya, orang bahagia itu lebih produktif dalam bekerja. Maju 2 orang, yang satu saya bentak-bentak. Ya, sebutkan 5 atau sebanyak-banyaknya nama binatang dalam 1 menit. Cepat, ayo cepat lakukan, cepat. Paling kucing gitu. Dapatnya sedikit ya, 1 menit. Kemudian orang yang bahagia, Mas, tolong sebutkan ya sebanyak mungkin binatang dalam 5 menit ya. Oke, mulai. Ayam pinter, anjing oke, ya terus. Dapatnya banyak, 1 menit kita stop. Ternyata orang yang dibentak-bentak dapatnya nggak nyampe 5, yang ini bisa sampai 40. Nah, itu demo membuktikan bahwa orang yang bahagia tidak dalam tekanan lebih produktif. Kira-kira gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, nah kita lanjutkan lagi. Masih ada demonstrasi, ada lagi pengalaman. Oke. Pengalaman ya teman-teman ya. Pengalaman. Jadi memang trainer yang punya pengalaman itu bisa jadi sangat strong kontennya ya. Pengalaman. Jadi kalau saya sudah sekitar 20 kali lah pindah kerja itu. Jangan dicontoh ya. Jadi sekitar 20 kali pindah kerja. Artinya saya pernah punya pengalaman bekerja di software house, lembaga pendidikan, perusahaan kosmetik, PMA ya dengan orang Jepang, software house Jepang. Ketika jadi di software house selalu masuk ke perusahaan-perusahaan ya. Kita tahu banyak masalah, misalnya ke perbankan apa, pabrikan apa, itu masuk jadi ilmu gitu, jadi ilmu. Dan ketika saya ngajar misalnya tim IT, saya ngomong IT masuk gitu ya. Ngomong server, password, zaman dulu sampai TwinX masuk, istilah-istilah website segala macam masuk. Ketika saya ngajar orang-orang tim accounting, ya masuk, karena saya dari bidang ekonomi juga, jadi tahu accounting ya namanya laporan AR, aging gitu itu kita paham dan kita buat sistemnya. Ketika ngomong human resource, ya masuk orang HRD. Dulu pernah bikin aplikasi Human Resource Information System mengenai cuti, mengenai career path, hitung-hitungan lembur ya, tax bracket seperti apa masuk, ya. Lembur termasuk yang tipe 1, tipe 2 ngerti masuk. Jadi memang pengalaman itu jadi powerful. Makanya kalau Anda trainer kemudian mencari bidang yang Anda di situ berpengalaman, ya sudah itu pasti strong. Menceritakan pengalaman atau Anda sendiri melakukan bahkan mendemokan ya jadi bagus. Misalnya contoh hipnoterapi gitu ya. Hipnoterapi itu kan trainingnya kejutan ya. Ketika praktekin sesuatu misalnya terapi, muncullah orang yang kasusnya berat. Ternyata ngamuk-ngamuk berat, kacau banting kursi. Ya udah. Karena sudah pengalaman, ya udah, dia sudah punya kuncinya, ditepok ini akan berhenti, akan reda, atau sebelum masukkan itu dipasang kuncinya. Nah, pengalaman itu menunjukkan kontennya jadi strong. Oke ya. Nah, kalau Mas Dani Garvo parenting, sudah. Ya baik, kita lanjut ke video 3 ya teman-teman. Sampai jumpa di video 3. Like a bird on a tree, I'm just sitting here
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can